Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 5. Jadi di sini kami akan mengadakan podcast mengenai kelompok-kelompok anti Pancasila yang ada di Indonesia. Baik, langsung saja pada pembahasan. Yang pertama, apa sih pendapat teman-teman sekalian mengenai kelompok-kelompok anti Pancasila itu? Mungkin kita mulai dari Delvi. Menurut saya, kelompok anti Pancasila adalah sebuah kelompok yang melakukan tindakan secara tegas menolak adanya ideologi Pancasila. Kenapa dia menolak? Menolak Kenapa dia tidak setuju dengan adanya dengan adanya ideologi Pancasila? Karena mereka punya ideologi tersendiri gitu. Ya. Karena mereka menginginkan apa yang sudah menjadi ideologi bagi mereka atau sesuatu, dan bagi mereka sesuatu yang tidak sejalan dengan mereka tidak setuju. Pemikirannya berbeda gitu. Biasa Sudah sih. sesuai dengan pemikiran ideologi Pancasila. Kenapa mereka tidak setuju? Kenapa mereka mau merubah? Karena kan pemikiran mereka begitu. Kan punya sama Kalau menurut kalian, si kelompok-kelompok anti Pancasila ini mereka mau mengubah menjadi yang seperti apa? Kan kita bisa lihat juga tuh dari sejarah itu sudah ada banyak yang terbentuk kelompok-kelompok yang anti Pancasila. Kayak Partai Komunis Indonesia itu salah satu yang memaksakan ideologi mereka, yaitu ideologi komunis untuk diterapkan di Indonesia. Makanya mereka tuh bersaing untuk menjadi pemimpin atau presiden di Indonesia. Coba Bulan sebutkan. Nani? Menurut kamu kelompok-kelompok anti Pancasila itu kelompok yang seperti apa? Maksudnya contoh-contohnya kelompoknya seperti kayak kayak apa ya? Kayak terorisme kah, radikalisme kah, atau mafia kah, atau Itu apa? kayaknya ada yang kayak kelompok DITI itu juga. Apa itu HTI? Mereka tuh DITI itu DITI. itu kemarin ada juga di dalam sejarah. Tapi kalau kita mau bahas yang sekarang, itu ada kelompok Islam ekstremis sekarang, kayak misalnya HTI yang saat ini dihapuskan karena dianggap tidak sejalan dengan Pancasila. Dia bisa dibilang tuh anti Pancasila. Itu menurut pemerintah bahwa mereka anti Pancasila. Ini kan berbicara mengenai agama kan. Kenapa kelompok-kelompok ini tuh mau sekali mengubah ideologi kita? Padahal kan ideologi kita ini sudah sesuai dengan undang-undang. Kita kan negara yang berdasar pada undang-undang kan. Nah, Kita juga tidak boleh mengacu terhadap pandangan setiap orang. Mungkin pandangannya, ideologi yang dia buat itu jauh lebih baik dibanding ideologi Pancasila. Tapi mungkin ada cara yang lebih baik. Kalau misalnya kita bicara sebenarnya Pancasila itu sudah sempurna, namun pada dasarnya pasti tetap ada kekurangannya. Mungkin mereka merasa bahwa Pancasila itu tidak memenuhi apa yang mereka inginkan. Dan juga mungkin ada faktor-faktor lain yang membuat mereka tidak puas akan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. tadi kan kau mengatakan soal HTI kan. Apakah Anda tahu kapan itu terjadi? Kalau HTI itu kan sebuah kelompok Ya. organisasi Islam gitu yang mengatasnamakan Islam. Nah, di sebuah organisasi masyarakat, kalau tidak salah mereka itu dibentuk sudah lumayan lama. Cuman itu dibubarkan dikarenakan dianggap anti terhadap Pancasila. Maksudnya ideologi yang mereka gaung-gaungkan itu tidak sesuai dengan Pancasila dan menentang adanya Pancasila. Mereka beberapa isu yang berkembang bahwa mereka itu lebih condong ingin menjadikan Indonesia sebagai negara yang berideologi khilafah Islamiyah. Tapi kalau kita bicara bahwa itu salah atau tidak, kalau memang sudah ada dasarnya dalam undang-undang, dan berarti itu seharusnya tidak boleh. Khilafah. Ya. Khilafah itu Islami. apa? Khilafah itu sebuah ideologi yang bisa dibilang itu berasal dari ajaran agama Islam. Namun mereka memang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara khilafah. Namun kan
Indonesia ini kan sudah punya ideologi, dan ideologi itu dibuat oleh para pahlawan-pahlawan kita. Nah, kenapa harus dirubah? Padahal ideologi khilafah saja belum tentu bisa memenuhi keinginan setiap orang. Nah, ideologi khilafah sendiri ini sebenarnya diadopsi dari agama Islam. Namun mereka pada praktiknya berbeda, tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena mereka terkadang melakukan ekstremisme atau kekerasan untuk memaksakan ideologi tersebut. Nah, itu salahnya, itu disebut radikalisme. Tapi menurutku sih mereka tuh ingin memaksakan menanam paham dorang di Indonesia, karena Indonesia tuh bisa dibilang negara muslim kan, negara paling banyak muslim. Setahu saya pernah saya baca tuh 70% warga di Indonesia itu beragama muslim. Jadi mereka mengira seperti contohnya kayak Aceh kan, kenapa Aceh bisa menanamkan kayak hukum Islam gitu-gitu. Padahal kan kita nih sudah ada hukum kita sendiri di Indonesia. Kita sudah punya sendiri, tapi mereka masuk dengan memakai hukum Islam. Kalau menurut Anda bagaimana? Menurutku sih kan Aceh itu dikhususkan sebagai daerah otonomi khusus, makanya mereka itu bisa menerapkan sistem atau hukum Islam di daratnya, tapi itu kan hanya di lingkup Aceh saja. Jadi kalau kita mau bicara bahwa Indonesia ini ada 70% Muslim, memang pada data yang ada, negara di dunia yang mayoritas Muslim terbanyak itu ada di Indonesia. Bahkan melebihi Arab Saudi yang bisa dibilang sebagai negara yang sudah bersistem Islam. Nah, kalau kita mau menerapkan hukum Islam, bagaimana dengan masyarakat yang non Islam yang tidak seharusnya mereka tidak mengikuti hukum Islam dong, karena kan mereka beda aliran. Dalam agama mereka berbeda hukumnya, dalam agama kita berbeda hukumnya. Jadi seharusnya harus ada wadah yang memang mewadahi seluruh agama seperti Pancasila. Maka kita bisa bilang bahwa bagi beberapa orang Pancasila itu sempurna karena menaungi berbagai agama yang sudah ada di Indonesia, karena dia mengedepankan ketuhanan yang Maha Esa, dan bahkan nilai-nilai Islam itu juga sudah masuk di dalam Pancasila. Lalu coba Ismi ya. Kalau menurut Ismi, di kelompok-kelompok anti Pancasila ini 100% anggotanya itu beragama Islam atau ada dari luar? Ya, jadi kayaknya ada sih yang dari luar. Saya sih ada dari luar. Coba jelaskan. Kalau menurut saya sih pasti ada dari luar, karena masuknya kayak seperti ini kan dari era globalisasi, pasti paham-paham lain, ideologi lain masuk ke Indonesia kan. Nah, mungkin mereka yang pemikirannya sudah dihasut tentang ideologi luar, mereka mengira oh iya paham ini betul, saya tinggalkan Pancasila. Bisa ya? Kayak lebih kehasutan sih. Ideologi itu kan pada dasarnya sebuah pemikiran. Nah, tapi kenapa ya terkadang kita kan bicara tentang kelompok-kelompok anti Pancasila. Nah, biasanya yang sering sekali digarisbawahi sebagai kelompok anti Pancasila itu dia selalu membawa-bawa nama Islam. Nah, oleh karena itu Islam selalu diidentikan dengan radikalisme. Padahal pada dasarnya radikalisme itu bisa timbul dari mana saja. Nah, salah satu contoh radikalisme itu radikalisme itu kan pada dasarnya tuh memaksakan kehendaknya sesuatu. Nah, reformasi 1998 itu juga termasuk radikalisme. Namun kita seringnya saat ini yang sering dicap sebagai radikalisme atau radikal itu orang-orang yang bisa dibilang itu Islam. Nah, ya pasti orang udah setuju dong kalau bilang itu, tapi memang sering terjadi bahwa kelompok radikal itu sering dari Islam, tapi tidak semuanya begitu.
berarti itu salah paham mereka, karena implementasi dalam nilai Islam tidak sejalan dengan radikalisme itu sendiri. Bahkan orang yang bercadar aja sering betul dituduh sebagai teroris. Jadi kalau mereka masuk ke daerah-daerah dibilang, iya hati-hati ini ada teroris gitu. Padahal kan belum tentu itu betul-betul teroris. Bisa saja agamanya lain, cuman dia memakai pakai pakaian yang menutup seperti Memanfaatkan agama lain gitu ya. ya gitu. Tapi menurutku aku udah setuju sih kalau ada orang yang kayak mengecap bahwa Islam itu teroris begini segala macam, karena hakikatnya yang setahu saya dalam ajaran Islam tuh tidak pernah mengajarkan namanya kekerasan. Ya namanya orang mau masuk untuk menjelekkan nama Islam, ada saja pasti caranya untuk menghancurkannya. Ya termasuk contoh yang dibilang Helza tadi. Kalau di masa sekarang nih kira-kira kelompok anti Pancasila ini masih ada atau sudah ini ya? Sudah Pasti ada. Kayak contohnya begini ya, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, tapi masih ada saja orang yang tidak beragama atau ateis begitu. Itu kan bisa dirasionalkan bahwa dia anti terhadap Pancasila karena dia tidak beragama. Ya contohnya saya beri contoh ya kan, ada public figure terkenal kan, Coki. Dia sudah mengecap bahwa dirinya itu tidak percaya Tuhan sama sekali. Tapi menurut kalian kenapa dia tuh tidak tidak ditangkap atau gitu, tidak diberi hukuman lah gitu? Mungkin itu bisa bicara asas legalitas yang ada di Indonesia, karena sesuatu yang tidak ada hukumnya tidak dapat dipenjara, karena itu seharusnya itu ada hukum yang mengatur. Kalau memang tidak ada hukum yang mengatur, berarti tidak perlu dipidana. Jadi itu beda saja, walaupun memang pada sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, tapi tidak ada hukumnya secara spesifik memberikan pidana atau hukuman atas tindakan tersebut. Tapi kan di Indonesia kan semua masyarakat itu wajib memiliki agama. Sedangkan di KTP aja ada tulisannya agama. Kalau misalnya dia tidak mempercayai Tuhan, tidak mempercayai apa itu agama, terus di KTP dia mau terus apa? Ateis gitu. Itu yang namanya Islam KTP. Kan belum tentu dia Islam, belum tentu dia juga Kristen. Mungkin dia Mungkin gini dia menulis di situ salah satu agama tetapi tidak menjalaninya. Dia tidak meyakini, Bang. Ya, tidak meyakini serta tidak menjalankannya. Itu sebenarnya yang tidak mempunyai agama. Berarti itu kembali ke dirinya masing-masing aja. berarti kalau siapapun orang yang beragama tapi dia tidak menjalankan agamanya disebut ateis, begitu? Tidak juga, kan banyak nih, kita tahu lah banyak orang yang di KTP-nya maupun itu agama Islam, Kristen, Katolik, apa segala Buddha, dia bahkan tidak melakukan ibadah yang seharusnya dilakukan. Tapi dia tetap bilang kalau dirinya itu Islam, dia percaya Tuhan, tapi dia tidak melaksanakan ibadahnya. Itu kan kita kan Ini bisa tahu lah, maksudnya pasti nih, ada dia orang nih, begitu. dia dia nih di KTP-nya memang Islam, tapi kepercayaannya tidak ada nih. Kepercayaannya itu terhadap Kayak Tuhan itu percaya hilang. Tuhan saya tidak ada. Ya, yang penting dia sudah menjalankan bahwa di KTP saya sudah ada agama, Iya. tidak ada itu. Ya, Walaupun saya pernah sebenarnya dengar tidak kan percaya istilah agama. Islam Islam KTP? KTP. Nah itu hanya sekedar nama saja. Untuk Lalu gimana kalau memenuhi administrasi persyaratan? Gimana kalau bisa misalnya satu individu dia mempercayai dengan dua keagamaan? Ya sebenarnya ya di sila pertama tuh punya makna kalau seluruh warga Indonesia itu tidak diwajibkan untuk memilih agama yang diharuskan. Jadi kalau misalnya dia mau ambil agama ini silahkan. Kan tidak ada batasan-batasan dalam memilih agama kan di sila pertama itu maknanya. Kata siapa? Kalau kita mau Itu ada maknanya memang. kalau Ya kita menurut saya. kalau kita menafsirkan ketuhanan yang nilai Pancasila yang nomor 1 itu ketuhanan yang Maha Esa, artinya itu kan bisa kita tafsirkan bahwa itu Tuhan itu satu. Iya. Nah, Tuhan itu satu berarti kita harus bertuhan nih. Kita harus Iya. bertuhan. Intinya harus bertuhan dan Tuhan itu satu. Nah, kalau ada yang memiliki dua agama atau mempercayai dua agama, berarti itu kita dapat rasionalkan bahwa dia anti Pancasila. Begitu juga dengan yang tidak memiliki agama, karena dia tidak memahami nilai-nilai Pancasila dan juga tidak mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.
berarti kita rasionalkan bahwa orang yang tidak mengimplementasikan Pancasila anti Pancasila. Oke. Tapi kalau dia tetap menerima Pancasila, berarti sebenarnya kalau kita rasionalkan tidak anti Pancasila kalau dia masih menerima walaupun tidak menjalankan. Menurut kalian bagaimana tuh? Orang yang dibilang anti Pancasila tuh kategorinya seperti apa sih yang bisa kita sebut anti Pancasila? Yang tidak mengimplementasikan nilai Pancasila itu pasti itu sudah termasuk ke anti Pancasila kan. Kalau untuk sekarang nih kita sebagai mahasiswa, sebagai masyarakat sipil lah, bagaimana caranya tuh agar kita terhindar dari kelompok-kelompok anti Pancasila, agar kita terjerumus ke dalam kelompok-kelompok ini? Kalau yang pernah saya baca sih, kenapa banyak orang dapat terjerumus ke hal-hal yang pengaruh-pengaruh yang tidak baik tentang ideologi atau yang bisa berisiko mengubah pemikiran kita tentang ideologi itu karena yang bisa menjadi kemungkinan itu kemiskinan, kesenjangan sosial, dan kebodohan. Jadi untuk menghindari hal-hal yang dapat mengubah ideologi kita atau mempengaruhi kita untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ideologi, yaitu bisa kita lakukan dengan berusaha untuk meningkatkan setingkat sumber daya manusia kita. Dan ya itu bisa juga. Kalau kita meningkatkan sumber daya manusia, berarti kita juga bisa menurunkan angka kebodohan, Kemiskinan. dan juga angka kemiskinan. Karena dengan punya sumber daya yang berkualitas, pasti juga mempunyai nilai yang tinggi juga, nilai jual yang tinggi. Maksudnya nilai tinggi lah. Kita punya masyarakat tuh tidak mudah dipengaruhi sama ideologi dari luar. Kalau berbicara soal itu kan pasti ada saja tuh masyarakat yang bisa dibodohi, entah itu diiming-imingi dengan uang. Itulah menjadi tugas berat kita masa kini sebagai mahasiswa, dan juga menjadi tugas pemerintah juga untuk mensosialkan atau lebih meningkatkan lagi sarana dan prasarana atau lebih memperhatikan rakyatnya dengan Membuka lapangan kerja. berusaha mensosialisasikan pendidikan dan juga membuat lapangan pekerjaan yang betul, dan juga meningkatkan kualitas pendidikan. Satu lagi, jangan jual pulau. Jangan jual pulau. Kenapa? Jangan dikat. Betul. Kesimpulan. Mungkin kesimpulannya, Kita udah berdiskusi. Hah? Kita udah berdiskusi. Ya, jadi kesimpulannya di sini apa yang sudah tadi kami jelaskan, apa yang sudah kami sampaikan tadi, mungkin bisa diambil positifnya oleh para penonton sekalian. Mohon maaf apabila apa yang telah kami sampaikan mungkin belum cukup luas, karena kami juga masih perlu belajar lagi. Mungkin itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.